أحييكم جميعا تحية الإسلام تحية من عند الله تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kita muliakan Ketua DKM Masjid Darussalam, seluruh pimpinan dan pengurus DKM Masjid Darussalam, Pak RW, Pak RT, Pak hadir, tokoh masyarakat, para asatidz, hujjaj, dan semua ulama yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa tazim dan hormat saya. Semoga beliau-beliau itu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan, dalam keberkahan, sehingga bisa terus berkiprah untuk melayani umat, sehingga kita menjadi semakin baik kondisinya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya mau nanya dulu. Ini setiap subuh kayak begini? Masya Allah. Ya, tadi pas lihat ke belakang saya kira saya lagi sholat Jumat. Wah, masjidnya. Ya Allah. DKM-nya mantap nih, luar biasa. Kata Buya Hamka dalam perkataannya, kalau mau lihat orang Islam, lihat waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu orang Islam. Tapi kalau mau lihat orang beriman, lihat waktu sholat subuh. Banyak banget orang beriman, Masya Allah. Orang Yahudi pernah ditanya, "Lu takut nggak sama orang Islam yang banyak jumlahnya makin banyak?" Orang Yahudi bilang, enggak takut. Saya bakalan takut kalau orang Islam itu sholat subuhnya udah kayak sholat Jumat. Tapi kalau Yahudi itu datang ke Masjid Darussalam, kayaknya dia mulai ngebah juga. Ngomong-ngomong masalah Yahudi, saya minta semua baca Al-Fatihah dulu untuk keselamatan Masjidil Aqsa yang sekarang sedang diserang kembali oleh Yahudi dan Zionis la'natullah. Semoga Allah selamatkan Masjidil Aqsa, dan semoga Allah bukakan mata hati para pemimpin-pemimpin Arab agar mereka jangan sibuk dengan urusan internal mereka sendiri. Mereka harus sibuk membela saudara mereka yang ada di samping perbatasan-perbatasan dengan mereka. Ala hadhihi nihu kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya saya mohon ikhlas, saya duduk sehingga agak tinggi, bukan berarti kayak karena saya tinggi derajatnya, tapi karena biar kelihatan aja ini mah misalnya. Ya. Dulu saya pernah ngisi kajian subuh juga, duduk juga, yang kelihatan yang depan-depan doang. Mau sekarang depan dan belakang kelihatan semuanya. Ini kalau ada yang ngantuk saya panggil namanya. Saya mau beda saya. Kalau ada yang ngantuk saya tunjuk, saya suruh ke depan, saya suruh ceramah bareng saya. Iya. Ngantuk saya juga ngantuk ini. Iya, baru jam 2 tidur. Jam 2 tidur, jam 3:30 bangun. Tidur baru setengah jam. Langsung ke sini, nyampe jam 4:15. Habis kajian subuh langsung ke Kabupaten Tangerang, ngisi kajian tafsir surat Al-Hadid ayat 1 sampai 10. Saya lihat di Google Map 3 jam perjalanan. Mendoa mudah-mudahan lancar. Habis dari situ ntar tarawih malam di Depok. Oke, orang penting banget ada perasaan. Ngerti dah. Jadi kalau ngantuk kita sama-sama ngantuk ya.
Tapi jangan sampai tidur berjamaah. Kalau ada yang dengerin saya sedih pulang. Ngomong-ngomong, kita sampai jam berapa? Biar saya bisa sesuaikan. Suruh itu jam berapa sekarang? Mana? 5:51, berarti 40 menitan ya. Karena waktunya agak luas, saya mau kasih pembukaan agak panjang. Begini, kan tema kita kali ini karakteristik orang bertakwa dalam pandangan Al-Quran. Itu tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Tapi saya mau kasih pengantar begini. Tujuan Allah mensyariatkan ibadah puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian bertakwa. La'alla dalam bahasa Indonesia artinya mudah-mudahan. Kalau menurut saya Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, kata la'alla itu sebenarnya pantasnya cuma buat manusia, buat kita, karena kita nggak tahu masa depan. Tapi ketika Allah menggunakan lafaz la'alla, artinya ibadah itu harus kita lakukan dengan penuh harap agar Allah menerima ibadah kita. Makanya kalau bicara masalah qiyamul Ramadan, siyamul Ramadan, lafaz hadisnya kan begini, sama, cuma beda depannya doang. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Riwayat yang lain, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Belakangnya sama, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjarannya Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang pertama shoma, puasa. Yang kedua qoma, qiyamul Ramadan, salat tarawih. Lalu qama lailatul qadri, man qama lailatul qadri, siapa yang qiyamul lail saat lailatul qadar. Nah, pertanyaannya, kenapa Ramadan tidak Allah sebutkan sebagai syahrul syukur? Tidak Allah sebutkan tujuannya untuk agar kalian bersyukur. Kenapa enggak supaya kalian bersyukur? Karena kan orang puasa itu kan mendapat dua kebahagiaan. Bahagia saat berbuka, dari lapar ketemu makan minum. Lalu bahagia saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, bersyukur juga mendapati pahalanya yang sangat luar biasa besar. Atau kenapa tujuan Ramadan tidak untuk agar kita bersabar? Ramadan itu kan sabar. Puasa sabar, lihat orang makan minum, misalnya lihat ibu-ibu lagi makan minum samping bapaknya, Pak enak Pak sabar ya. Tapi kenapa Allah menggunakan lafaz la'allakum tattaqun? Kata yang digunakan juga fi'il amr. Fi'il. Allah tidak katakan liyaj'al lakum muttaqin. Muttaqin itu kan kata benda, isim. Sementara Allah katakan la'allakum tattaqun. Sebenarnya kita semua punya modal takwa dengan persentase yang beda-beda. Nah, ternyata korelasi antara puasa dengan takwa itu dekat banget. Ya, kalau kita mau pretelin hurufnya satu-satu, ta, qaf, waw, taqwa, tawadu. Puasa itu ngajarin kita jadi orang yang tawadu. Tawadu lawan katanya sombong. Dosa yang pertama kali dibuat makhluk kepada Tuhannya itu dosa sombong. Pelakunya siapa? Yang lihat muka saya dong Pak. Iblis yang lihat muka saya. Dosa
pertama yang dilakukan hamba makhluk kepada Tuhannya adalah dosa sombong. Pelakunya adalah iblis. Nah, iblis ini disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hormat kepada Nabi Adam. Tapi dia enggak mau. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma manaka atas juga? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud?" Dijawab sama iblis, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan iblis dari tanah. Disinilah bodohnya iblis. Dia mengaku lebih mulia dari Nabi Adam karena dia dari api dan Nabi Adam dari tanah, yang katanya tanah diinjak-injak, api selalu menjulang tinggi ke atas. Disinilah bodohnya dia. Kenapa? Dia nggak tahu harga api nggak pernah naik, harga tanah naik terus. Bener gak sih? Sini ada orang Betawi kagak? Pak, saya mau pesan nih buat orang Betawi. Punya tanah jangan main jual-jual baik. Ya, sunatan anak nanggep layar tancap jual tanah. Ya, anak mau kuliah jual tanah. Anak mau nikah jual tanah. Tanah yang tadinya ampar-amparan di mana-mana habis. Ujung-ujungnya ngontrak. Abongan orang Betawi ngontrak di tanah sendiri. Gimana ceritanya? Kisah nyata ini, ada orang Betawi ngontrak di tanahnya sendiri lagi. Itu dulu tanahnya bapaknya itu dulu. Ngontrak di tanahnya sendiri. Ya, justru harusnya tanah itu jadi berkah. Punya 1 hektar jadi 2 hektar, tanamin apa, ditambah lagi, itu jangan mau kalah sama orang Cina. Ya, tanah di Jakarta berapa puluh persen itu, 50% lebih katanya, bukan lagi milik orang Islam, bukan milik orang pribumi. Dibangunin ini, dibangunin itu. Jadi tujuan takwa itu korelasinya dengan saum Ramadan dekat, supaya kita tawadhu, enggak sombong. Dan Rasul ngancem siapa yang sombong, lan itu dulu enggak, sekarang enggak, dan sampai kapanpun enggak akan kejadian. Lan yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi al-kibru misqala dzarrah. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Coba lihat hati kita, ada nggak kesombongan? Kalau ada, calon nggak masuk surga. Sahabat Nabi gemeteran semuanya. Waduh, ya Rasulullah, di antara kami banyak yang suka pakai baju bagus, sepatu bagus, sendal bagus. Gimana ya Rasulullah? Rasul katakan, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dulu nggak usah nasihatin gua, lu anak kecil, lu mau kencur, lu kemarin lahir perocotin nasihatin gua lagi lu tuh. Sombong. Mentang-mentang yang nasihatin anak kecil, orang yang lebih muda nggak menerima. Karena kelakuan iblis itu. Nabi Adam kan lebih muda dari dia, diciptain belakangan. Merasa lebih senior, sok paling lebih mulia. Yang ada lagi yang sombong dengan meremehkan manusia. Dia mau orang miskin, nggak suka sedekah. Gua nggak suka sedekah. Itu mah orang bodoh, nggak ngerti ilmu. Gua mau ngerti ilmu, gua masih ikut majelis taklim. Meremehkan manusia. Tawadhu itu artinya kita tidak menganggap diri kita lebih mulia dari orang lain, dan kita tidak menganggap orang lain lebih hina dari kita. Itu tawadhu. Puasa kan ngajarin kita tawadhu. Belum kena nasi, belum kena air, dari beduk subuh sampai beduk maghrib lemes badan kayaknya. Terus apalagi yang mau disombongin di hadapan Allah? Nggak ada yang bisa kita sombongin, Pak.
tiap hari kita bawa, mohon maaf, kotoran di perut kita kemana-mana. Kita bisa begini itu kan karena Allah nutupin aib kita. Bapak mau dengerin saya ngomong, cuma satu alasan, Allah masih nutupin aib saya. Kalau semua aib saya dibuka, Bapak tahu, Bapak bakalan Bapak mau duduk di sini najis, gue dengerin orang kayak gitu. Balik. Sama. Kalau dosa itu punya bau, Pak. Setiap kita berdosa lantas badan kita bau karena dosa itu, niscaya nggak akan ada orang yang mau berteman sama kita. Saking banyaknya dosa kita. Makanya nggak perlu kita sombong. Allah masih nutupin aib kita. Yang kedua, kaitannya Ramadan dengan takwa adalah membentuk qanaah. Orang yang bertakwa itu orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih saat ini, sambil terus berikhtiar agar Allah memberikan rizki yang lain supaya kita bisa lebih lega dalam hidup, bisa lebih banyak sedekahnya, lebih banyak bantu orang. Itu qanaah. Qanaah itu saudaranya syukur. Tapi kalau syukur itu dalam kondisi misalnya punya uang lebih, ya alhamdulillah. Kalau qanaah biar kata nggak punya uang juga alhamdulillah. Qanaah, kita yakin bahwa apa yang Allah tetapkan buat kita saat ini itulah yang terbaik buat kita. Udah rumah gaji 1,5 juta sebulan dulu, terus kalau kasih gaji 50 juta sebulan, lihat kotak amal minggir. Jadi begitu. Nanti kalau masanya ketika Allah memang sudah yakin kepada kita, bisa jadi Allah lapangkan rezeki kita. Ya, buktiin aja dulu bahwa kita dalam keadaan susah masih bisa bantu orang. Nah kalau susahnya aja bantu orang, apalagi kayaknya, tinggal kita buktiin kepada Allah bahwa kita pantas untuk dapat yang lebih. Jangan sampai halal haram hantam. Puasa ngajarin kita qanaah. Bayangin, jangan sampai puasanya model kayak anak kecil, baru jam 9 pagi lewat tukang somai beli, 10 lewat tukang ketoprak beli, 11 lewat tukang karedok beli, apa aja tukang lewat depan rumah beli. Pantang, nggak boleh kalah. Kumpulin semua di gerobongan. Pas sudah 5:30 dikeluarin makanannya penuh satu meja makanan semua. Sudah ajan baru mau minum 1 gelas air, 3 butir kurma. Udah kenyang perut perasaan. Itu makanan satu meja mau diapain? Kita diajarin nama Ramadan jangan tamak. Tamak itu kelakuan monyet, Pak. Pernah ngasih makan monyet nggak? Coba kasih makan pisang, ya, ambil pakai tangan kanan, kasih lagi, ambil pakai tangan kiri, kasih lagi, ambil pakai kaki kanan, kasih lagi, ambil pakai kaki kiri, kasih lagi, ambil pakai mulutnya. Udah penuh 5-5-nya. Kita kasih pisang ke monyet yang sebelah, itu 5-5-nya pisang ditaruh, dia berantem rebutan pisang sama temennya. Monyet. Enggak, monyetnya kesini, Pak. Nggak apa-apa. Puasa ngajarin kita supaya jangan kayak monyet. Bu, gaji suami ibu berapapun syukurin aja dulu. Qanaah. Jangan suami digosok-gosok. Kadang suami kagak pengen korupsi, gara-gara istrinya pengen gelang baru, jadi korupsi. Bang, abang kan PNS kelas tinggi, Bang. Itu tetangga kita PNS kelas rendah aja udah bisa beliin gelang buat istrinya. Beliin ke bang gelang baru, saya mau gelang lama mulu dari zaman dulu kagak ganti-ganti. Proyek apaan kayak sabet? Apaan kayak embat? Yang nggak perlu ada proyek, bikin aja proyek terserah, yang penting kita dapat sabetan. Nah kalau kesini mikirnya habis sudah. Suami mikir apa yang gue mau bikin ya? Tanah apa? Aspal yang harusnya sekian, coran beton, jalan raya yang harusnya sekian senti dikurangin buat beli emas buat bininya. Auzubillah min dzalik. Bersyukur aja, Bu. Mendingan punya suami gajinya 50 juta tapi disyukuri daripada punya suami gajinya 1 juta tapi nggak pernah bersyukur. Syukur aja udah. Hah? Balik ya.
Yang terakhir kaitan Ramadan dengan takwa itu adalah wara. Hati-hati dalam hidup tuh. Jangan sampai kita hidup itu suka-sukanya aja. Saya lupa apa Abdullah bin Abbas apa Abu Hurairah pernah ditanya, apa itu takwa? Lalu beliau menjawab, takwa itu sebagaimana engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan duri. Gimana cara jalan? Dijawab, aku berjalan sedikit demi sedikit, singkirkan duri ke kanan dan ke kiri agar aku bisa sampai pada tujuan dan duri tidak melukai kakiku. Itulah takwa. Lalu Umar bin Khattab pernah mengatakan, kami adalah kaum yang meninggalkan 9 dari 10 perkara yang mubah karena takut terjerumus ke dalam perkara yang syubhat. 10 nih perkara mubah. Boleh. Yang dikerjain cuma 1, yang 9 ditinggalin. Takutnya masuk ke dalam perkara syubhat, apalagi yang haram. Umar bin Khattab. Puasa kan ngajarin kita supaya warok, Pak. Biar kata halal, kalau belum waktunya ntar dulu. Tahu tempe halal bis maghrib. Es bajigur, es kopior, apalagi segala macam es-esan halal habis maghrib. Bini sendiri, Pak, halal. Itu halalnya halal, itu paling halal itu. Habis raweh. Bu, ini bapak pengennya buru-buru bayar. Habis maghrib. Pusing dah kalau begituan habis maghrib. Khawatir doanya ketuker, Pak. Allahumma laka sumtu malah Allahumma jannibni minasyaitan wa jannibi syaitan mimma razaqtana. Ngomong apa enggak doanya nih? Mau begitu apa enggak doa dulu lagi? Ya, jadi takwa itu dekat dengan Ramadan karena takwa itu membentuk kita menjadi orang yang tawadhu, qanaah dan wara'. Kita mulai kajiannya. Orang yang bertakwa, Allah sebutkan karakteristiknya dalam Al-Quran, dan ini tersebar ke dalam 5 tempat. Kita bahas sesuai yang kita mampu. Yang pertama di surah Al-Baqarah, boleh dibuka mushafnya kalau yang bawa, atau di HP silakan. Ayat kedua sampai kelima. Zalikal kitabul la raib. Ini bacanya boleh la raiba fi atau la raib, boleh. Karena ini ada titik tiganya 2. Kita boleh berhenti di salah satunya. Ya. Saya pernah baca Quran, dites baca Quran di salah satu sekolah. Orang biasanya baca sampai la raiba fi. Saya sengaja bacanya sampai la raib. Salahin Ustaz. Salah itu. Yang benar la raib. La raiba fi katanya. Saya bilang la raib juga boleh, Ustaz. Karena titik-tiganya ada 2. Loh, kamu apa saya yang jadi Ustaz? Ya terserah, maunya gimana, saya bilang. Marah dia. Digubrak meja. Yang benar begini. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, coba Ustaz baca tafsir Al-Aisar, dikarang oleh Ustaz Syekh Abdurrahman Al-Jazairi. Beliau baca Al-Qur'annya itu zalikal kitabul la raib. Begitu. Dan coba kalau buka mushaf yang tilawah murattal itu, ada yang bacanya zalikal kitabul la raib. Ya, selevel Ustaz masih bisa marah-marah perkara beginian, heran. Apa belum pernah ngaji apa gimana, enggak ngerti ya. Zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Inilah sebenarnya tulisannya zalika ya. Itu. Tapi maknanya inilah. Kalau menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili menunjukkan betapa agungnya Al-Qur'an itu. Sampai harusnya hadzal Qur'an, tapi Allah redaksikan zalikal kitab. La raib, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya.
baik itu di dalam Al-Quran atau fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dua-duanya boleh maknanya. Siapa orang bertakwa dalam ayat ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang ghaib. Saya mau tanya Bapak, apa itu ghaib? Kalau disebut ghaib yang di kepala Bapak apa? Setan, kuntilanak, genderuwo, bolong lewe, wewe gombel, apa lagi? Tuyul, bakyul, apa lagi? Banyak nonton film horor gitu. Yang dimaksud al-ghaib menurut tafsir Jalalain itu adalah pahala, surga, neraka. Itu yang ghaib. Kita sholat karena mengharapkan sesuatu yang ghaib, nggak kelihatan sama mata kita. Kecuali Bapak sholat, habis sholat langsung tanda tangan dapat gaji 2 juta. Itu nggak ghaib, itu nyata, zohir itu. Ini kan ghaib. Bapak bisa sholat subuh kan kagak dapat apa-apa. Yang diharapin cuma ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ghaib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri ghaib karena kita nggak bisa lihat dengan mata kepala kita. Kecuali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masuk surga. Kenikmatan surga yang sangat luar biasa. Nggak ada satupun kenikmatan dunia yang bisa nyamain. Kalaupun disebut nama yang mirip dengan nama yang di dunia, itu cuma mirip dalam hal nama. Kenyataannya jauh lebih nikmat di surga. Tapi kenikmatan surga yang segitu nikmatnya, nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmatnya melihat wajah Allah, melihat zat Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Gimana itu, nggak kebayang. Menurut Buya Hamka, keimanan kepada yang gaib ini adalah yang menggerakkan keimanan sendi-sendi kehidupan kita. Karena ini adalah poros dari segala keimanan. Ya. Iman kepada yang gaib. Iman kepada pahala, iman adanya surga dan neraka dan seterusnya. Wa yuqimunas shalah, dan menegakkan salat. Allah tidak mengatakan dan melaksanakan salat, tapi menegakkan salat. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, mengutip beberapa pendapat ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi kalau boleh saya ringkas, yang dimaksud yuqimunas shalah minimal memenuhi 5 dimensi. Yang pertama, menegakkan salat pada waktu-waktunya. Ya. Jadi enggak dilalaikan. Yang kedua, menyempurnakan wudu, rukun dan sunnahnya wudu. Yang ketiga, menyempurnakan rukun dan sunnahnya sholat. Tumakninahnya disempurnakan, sunnah-sunnahnya dikerjain. Yang keempat, apa tuh? Lupa saya. Yang keempat, menjaga adab-adabnya. Dan yang kelima, menjaga kekhusyuannya. Kalau boleh tambahin satu, yang keenam adalah menjaga nilai-nilai salat di luar salat. Memang ada nilai-nilai salat? Ada. Yang pertama, nilai egaliter, persamaan. Bapak dari mana? Dari utara, ngadep kiblat. Dari mana? Dari selatan, ngadep kiblat. Dari mana? Dari timur, ngadep kiblat. Mau dari manapun kita berasal, tujuan kita adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Persatuan, egaliter, sama kita semua. Begitu juga harusnya dalam kehidupan. Kita itu sama dalam kedudukan kita di mata hukum. Tapi nyatanya giliran yang bersalah itu orang yang dekat sama penguasa, kok susah banget ya. Susah banget dihukumnya. Tapi giliran yang yang kepletot lidahnya itu adalah ulama yang tidak pro kepada penguasa, kok cepat banget ya. Ini khutbah saya di mimbar ini nih. Pernah ada salah satu khutbah saya tentang pembunuhan 6 laskar FPI. Saya bahas tentang pembunuhan dalam pandangan Al-Quran. Lalu beberapa detiknya itu dikutip oleh timnya Babe Haikal Hasan. Viral itu video kemana-mana.
Nyampe ke rumah saya 2 mobil. Nyampe 2 mobil. Sampai anak sama istri saya nangis. Dia bilang, jangan takut, jangan nangis. Bapak kamu bukan kriminal. Saya tidak mengatakan kecuali kebenaran. Jangan takut. Ternyata cuma pengen ngajak ngobrol. Pengen ngajak ngobrol sambil nyebutin saya kerja di mana, aktivitasnya apa. Intinya mau bilang, gue udah tahu lu siapa. Nggak ngaruh apa-apa, Pak. Nggak ngaruh apa-apa. Kenapa? Karena kita menegakkan apa yang ada di salat dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi nilai salat yang bisa kita tegakkan. Dalam salat kita wajib milih imam. Tadi imamnya mana? Masya Allah. Ustaz siapa namanya tadi? Masya Allah. Masya Allah. Baca Qurannya mantep. Berasa di Masjidil Haram. Walaupun saya belum pernah ke Masjidil Haram, berasa aja. Saking merdunya suaranya, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya. Udah nikah belum? Oh, udah, saya udah nikah. Saya mau nikahin sama anak saya. Anak saya baru kelas 3 SD tapi. Ya. Imam itu wajib dipilih, Pak. Dalam hadis Rasulullah, "Fal ya'ummukum aqra'ukum likitabih." Hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling sering baca Quran. Bisa ditafsirkan yang paling hafal, bisa dipastikan, bisa dipahami yang paling hafal, atau bisa ditafsirkan yang paling ngerti hukum-hukum Al-Quran. Bisa. Lalu aqra'ukum liquran, ada tingkatannya tuh. Imam Nawawi itu berurutan. Kalau udah paling paham Al-Quran, sama-sama pahamnya, yang berarti yang paling duluan hijrahnya. Nah, kalau dua-duanya mu'alaf, mana yang paling dulu masuk Islam? Kalau atau orang setempat lah, orang yang duluan ada di kampung itu. Lalu baru yang paling tua. Gitu. Tidak ada urutan-urutannya. Tapi nggak ada tuh yang namanya pemilihan makmum. Kenapa? Makmum mah siapa aja boleh. Mau tukang mabuk, mau tukang zina, mau orang baru masuk Islam, mau orang bodoh sekalipun boleh jadi makmum. Tapi orang bodoh nggak boleh jadi imam. Kacaunya negara kita, rusaknya negara kita, karena ada orang yang pinter tapi nggak bener. Saya ngutip perkataan Kiai Haji MJ. Kalau mau marah ke Haji MJ. Disuruh ngurus beras, malah jadi penimbun beras. Suruh ngurus hutan, ramai-ramai jadi orang hutan. Suruh ngurus laut, jadi bajak laut. Orang pinter tapi nggak bener aja rusaknya luar biasa negara itu, Pak. Apalagi udahlah bodoh, nggak bener. Dikendalikan oleh orang man behind, orang di belakangnya. Saya nggak nyebut nama ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita lanjut aja. Dan atas apa yang dirizkikan Allah kepada mereka, mereka berinfak. Allah dahulukan lafaz wa mimma razaqnahum untuk menghadirkan kesadaran bahwa harta yang kita miliki tidak 100% milik kita. Kita berikhtiar usaha iya, tapi kita harus ingat, orang yang lebih keras kerjanya daripada kita, orang yang lebih pintar dari kita itu banyak. Tapi kenapa orang yang lebih keras kerjanya, orang yang lebih pintar dari kita bisa jadi rezekinya lebih sedikit? Ya karena emang segitu bagiannya di dunia. Emang segitu bagiannya. Maka kita harus sadar bahwa harta kita itu sebenarnya adalah ketentuan Allah kepada kita. Dan di harta itu ada hak orang lain. Jangan sampai kita kayak Qorun. Mentang-mentang dia usaha, hartanya banyak, lantas orang miskin mulai dikata-katain, ala yang miskin pemalas, seterusnya. Saya kerjanya sebagai guru honorer, walaupun saya dosen juga, ya, tapi dosen honorer juga. Pernah saya dihina itu, direndahkan, masih diemin aja. Bilang, cari dong kerjaan yang lebih bagus. Emang kurang bagus apa sih jadi guru? Saya nggak ngerti. Kurang bagus apa?
Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan kuliahnya jurusan keguruan. Jadi kalau jadi guru ya harusnya begitu. Perihal diangkat jadi PNS-nya kapan? Itu mah bukan urusan saya. Emang saya harus nyogok 50 juta, 70 juta buat jadi PNS? Oh enggak, tabungan kalau nyogok begitu. Ada orang saya kenal nyogok sampai 40 juta, 50 juta kagak keterima sampai sekarang. Dosa iya, duit habis jadi PNS kagak. Blangsak hidupnya sampai sekarang, utang di mana-mana. Ogah gua mau gituan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip 5 pendapat ulama tentang apa arti wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama yang dimaksud adalah zakat. Itu menurut sebagian ulama. Lalu yang kedua yang dimaksud adalah menafkahi anak istri. Sampai nyuapin nasi ke mulut istri itu sedekah loh, Pak. Ya. Bu. Enak banget Bu jadi perempuan dalam Islam, Bu. Itu makhluk gratisan itu. Ya. Lahir ke dunia ditanggung sama bapak emaknya. Ditanggung bapaknya. Enggak perlu kerja. Udah gedean dikit dinikahin sama orang yang nanggung suaminya. Enggak ada istilahnya perempuan wajib nyari nafkah, enggak ada. Kecuali terdesak suaminya udah usaha banting tulang tetap kurang ya udah. Mungkin kategorinya membantu. Tapi bukan tanggung jawab dia, bukan. Misalnya suaminya mati atau cerai, yang tanggung jawab siapa? Orang tuanya lagi. Kalau orang tuanya sama walinya udah pada mati semuanya, siapa yang tanggung jawab? Negara. Jadi perempuan itu bahkan nggak punya kewajiban untuk nafkahi dirinya sendiri, nggak punya. Luar biasa. Bahkan sampai nyuapin makanan ke mulut perempuan pun kerjaan laki itu. Ya, pahala nyuapin makanan ke mulut istri. Saya mau tanya, Bapak kapan terakhir nyuapin istri, Pak? Hah? Jangan ngomong di pelaminan loh ya. Di pelaminan aja sok-sokan biar kata biar fotonya estetik. Nyuapinnya palsu. Sehari-hari, Pak. Mi udah lama nih kayaknya kita nggak suap-suap dia suap yo ini gitu ya. Ada ngodain terbang dulu gitu. Canda manis begitu. Sunnah. Rasul itu suka bercanda sama istrinya. Sama Siti Aisyah suka diajak adu lari, lomba lari. Dulu waktu saya masih awal-awal nikah sama Rasul sering ngalahin saya. Sekarang pas Rasul udah agak gemukan, saya ngalahin Rasul. Saya senang. Siti Aisyah diajak lari. Istri, Pak. Kalau nggak diajak lari, diajak sama anaknya. Jangan sampai istri bikin video ntar viral, repot urusan, Pak. Bang, Ali sudah dilempong-lempongin, bedak udah ditebel-tebelin, ajak gitu kemana ke Bang? Alfa udah senang gitu. Waduh, repot. Jadi artis soalnya sekarang ya. Hati. Istri kalau udah sampai bikin video itu udah sengsara banget berarti kerjaannya dapur sumur kasur menjawab gitu suami. Nabi Muhammad aja walaupun kerjaannya sibuk luar biasa ngadepin perang sana sini sempet ngajak istrinya jalan-jalan. Emang sesibuk apa sih kita dibanding Nabi Muhammad? Kasihan loh Pak kalau kita pikir-pikir istri kita itu urusannya di rumah hanya ngurusin anak, ampun-ampunan. Ajak kok keluar biar ada refreshing. Kasihan ya Bu ya. Bu ya. Sampai mana tadi? Oh yang kedua. Jadi yang pertama zakat, yang kedua nafkahin anak istri. Yang ketiga penafsirannya adalah infak secara umum. Ya, infak secara umum. Yang keempat penafsirannya adalah zakat dan infak. Yang kelima saya lupa. Baca aja tafsir Ibnu Katsir dah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan beriman kepada apa yang telah aku turunkan kepadamu wahai Rasulullah. Apa itu? Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang aku turunkan kepada orang sebelum kamu. Apa itu?
Zabur kepada Nabi Isa. Daud. Taurat kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Suhuf kepada Nabi Ibrahim juga, Nabi Musa juga. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi beriman. Lalu wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Ini di ayat yang keempat ini iman juga nih. Kaitannya sama ayat yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi sebenarnya cuma ditafsir doang, dirincikan. Tapi sekali lagi dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengutip tiga pendapat ulama tentang ini sebenarnya ayatnya mau dikemanain. Allazina yu'minuna bil ghaib itu ngomongin orang kafir Quraisy atau ngomongin ahli kitab. Nah, itu ada tiga pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang bil ghaib itu buat ahli kitab. Wabil akhirati hum yuqinun itu buat kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy itu nggak beriman sama akhirat, Pak. Konyol banget kafir Quraisy ya. Dijelasin nama Nabi Muhammad tentang hari kiamat, tentang akhirat, dibawa pacul, dia ke kuburan, digali kuburannya loh. Habis digali, tulang-tulangnya diambil, lalu diserakin di depan Nabi Muhammad. Lalu dia bilang, apakah tulang benulang ini akan dibangkitkan kembali di hari kiamat? Habis ngomong gitu ketawa, lah konyol banget bocah dibilangin. Bukan sekadar gak beriman, tapi ngejek. Sabar banget Rasulullah Muhammad SAW. Saya digituin, saya keplak kepalanya. Bandel banget tuh bilangin, lu gak percayaan sama gua. Emang kapan sih gua bohong sama lu? Terus saya bangun. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Kita kan 17 kali minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, itulah yang dapat petunjuk itu. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah yang mendapatkan keberuntungan. Kita lanjut ke ayat surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah disebut kebaikan menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat. Nah, ini panjang deh. Jadi ceritanya Nabi Muhammad itu dulu kiblatnya kan ke Masjidil Aqsa. Karena di Masjidil Haram itu banyak banget berhala. Lalu ketika salat di menghadap Masjidil Aqsa kiblatnya, Allah perintahkan Rasulullah untuk fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram. Makanya Nabi Muhammad yang lagi sholat itu langsung kiblatnya pindah dari Masjidil Aqsa, kiblatnya langsung pindah ke Masjidil Haram. Itu sholat sambil jalan-jalan itu, karena kiblatnya pindah. Dan nggak mungkin juga perempuan ada di barisan depan. Ya otomatis lagi sholat jalan pelan-pelan. Makanya diabadikan dalam sebuah masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Itu masjid paling unik sedunia. Kenapa? Karena kalau di dunia rata-rata masjid itu bentuknya kotak. Kalau nggak kotak bujur sangkar, ya persegi panjang. Biasanya begitu. Nah, ini bentuknya lain sendiri. Begini. Beda. Mencoba kalau ada rezeki, ntar kalau misal pergi haji, coba sekali-sekali datang ke Masjid Qiblat. Disitulah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menghadapkan wajahnya kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ada pendapat yang mengatakan itu terjadi waktu sholat asar. Nah, ketika Nabi Muhammad pindah ke Masjidil Haram, dihina orang Yahudi Nasrani, dikatakan Nabi Muhammad itu enggak konsisten dan seterusnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan orang Yahudi kiblatnya ke saya lupa nih. Pokoknya Yahudi sama Nasrani itu yang satu ke timur, yang satu ke barat. Intinya begitu. Saya lupa Yahudi apa ke timur apa ke barat. Tercek lagi deh. Nah,
Mereka bangga-banggain kiblat itu ke timur, kiblat itu ke barat. Mereka bangga-banggain hal itu. Allah bantah kebanggaan-kebanggaan mereka yang kosong itu dengan ayat ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan masalah menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Enggak, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mau nurut enggak sama perintah Allah, itu doang. Ini bukan masalah ngadep ke timur, ngadep ke barat. Allah suruh ke timur ya ke timur, Allah suruh ke barat ya ke barat. Bahkan kalaupun Allah suruh kiblatnya pindah setiap kali sholat, ya pindah setiap kali sholat, nggak ada masalah. Yang penting itu nurut kepada Allah. Nurutnya, taatnya yang penting, bukan ngadep kemananya. Nah kalau kita disuruh ngadep ke Masjidil Haram ya sampai kiamat kita ngadep ke situ karena Allah yang nyuruh. Nah di sini dikatakan albir. Kurang ajarnya zaman sekarang bir dijadiin nama minuman keras ya. Yang bagus-bagus dijelekin itu kerjaan orang Yahudi itu. Yang bagus-bagus dibikin jelek. Sunat kan ibadah. Sunat. Ada yang belum sunat? Ibadah. Sekarang digunakan buat apa? Korupsi. Dana APBN disunat sekian miliar. Korupsi. Ibadah kok jadi korupsi. Yang bagus-bagus jadi jelek. Yang jelek-jelek jadi bagus. Perek pelacur dibagusin jadi wanita tunasusila. Zaman dulu, zaman Soeharto wanita tunasusila. Sekarang pekerja seks komersial. Lah pekerja. Bentar lagi nih para perek-perek itu bakalan ikut Serikat Pekerja seluruh Indonesia itu kayaknya. Atau mungkin bikin aliansi perek seluruh Indonesia, APSI. Aduh. Diperhalus lagi jadi kupu-kupu malam. Lah. Yang bagus dibikin jelek, yang jelek dibikin bagus, bolak-balik ya Bang. Otaknya bolak-balik. Kerjaan orang Yahudi. Albir itu kebaikan yang spesifik, Pak. Dalam hadis Rasul katakan, "Alaikum bisidq." Alaikum bisidq. Hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu membawa kepada surga. Dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Lan tanallul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah sampai pada kebaikan yang membawa kalian ke surga sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Jadi albir itu adalah kebaikan yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan itu ada macam-macam. Ada al-hasanah, kebaikan. Ada al-khair, kebaikan juga. Tapi Allah gunakan di sini albir. Karena orang Yahudi sama Nasrani itu paling doyan mengklaim-klaim surga. Nahnu abnaullah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan kamilah yang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kamilah yang akan begini. Enggak akan pernah beruntung kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Tukang klaim. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, kalau emang klaim kalian itu benar, coba minta mati. Coba minta mati. Enggak bakalan mereka mau minta mati. Kan kalau misalnya klaim mereka benar, pasti mereka minta mati. Karena kan ada jaminan. Saya nih, kalau ada yang berani ngejamin saya mati pasti masuk surga, saya pilih mati sekarang, Pak. Masalahnya kan nggak ada yang ngejamin. Rasul sih ngejamin, kullu ummati dakhala jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang kagak mau. Cuma kan masalahnya kita termasuk yang mau apa yang nggak mau itu dong yang nggak tahu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah masuk surga. Masalahnya kan kita nggak tahu akhir hidup kita itu bagaimana kalimatnya, nggak ada yang tahu. Gitu. Allah jelaskan
Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi yang namanya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah gandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Padahal kalau dari rukun iman kepada Allah urutan berapa? 1. Hari akhir urutan berapa? 5. Kenapa yang 1 sama yang 5 digandeng? Karena itu yang seperti yang saya bilang tadi, itu yang diingkari sama orang kafir Quraisy. Bahkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW menggandeng antara iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Semuanya dikaitkan dengan Allah dan hari akhir. Nah, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini dengan metode konsekuensi. Orang yang beriman kepada Allah, konsekuensinya dia harus beriman kepada hari akhir. Karena semua yang ada di dunia pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan itu terjadi di hari akhir. Dan orang yang beriman kepada hari akhir, maka dia pasti akan beriman kepada malaikat. Karena malaikat yang akan mengantarin kita masuk surga atau masuk neraka. Dan orang yang beriman kepada malaikat wajib beriman kepada kitab. Karena penjelasan tentang itu semua ada dalam kitab Allah. Dan orang yang beriman kepada kitab wajib beriman kepada Nabi, karena kitab itu diturunkan melalui lisan Nabi. Itu Buya Hamka menggunakan teori konektivitas, konsekuensi. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, dan memberikan hartanya yang dicintainya kepada karib kerabat. Kemarin malam saya ceramah tentang hak-hak karib kerabat dalam Islam. Allah. Ini sekaligus menjawab nih. Kan kadang orang kalau misalnya disuruh bayar zakat fitrah, saya mah zakat fitrah ke saudara saya, Pak. Miskin dia, saudara saya. Boleh nggak kayak begitu? Ya, kalau misalnya bicara masalah boleh sih boleh. Ya, selama memang orang itu berhak mendapatkan zakat. Tapi pertanyaannya, kok bisa saudara lo miskin, lo kaya? Pertanyaannya cuma itu. Padahal dalam Al-Quran Allah menjelaskan 8 begini apa begini? 8 kewajiban kita kepada kerabat kita. Kalau mau tahu 8-8-nya ntar undang saya lagi. Jadi kok bisa kita udah punya kewajiban sampai 8, lalu kerabat kita masih miskin dan setiap tahun masih menerima zakat fitrah? Kok bisa? Karena setiap kita mikirin dari kerabat kita, oh no, anak bibit saya di sono masih miskin. Oh kerabat saya di sono susah beras. Oh kerabat saya di sono. Kalau kita mikirin kerabat kita masing-masing, saya yakin sedikit tuh Pak orang yang minta-minta di jalan raya. Sedikit tuh orang yang minta-minta di pintu masjid dan seterusnya. Tapi di sini nggak ada orang minta-minta di pintu masjid ya. Luar biasa nih masjid, mulai nyaingin masjid Jogokarian kayaknya. Iya, luar biasa. Sampai mana tadi? Wal yatama, baru kita mikirin anak yatim. Jangan anak yatim di mana, orang miskin di mana disantunin, kerabat sendiri dibiarin belangsa. Auzubillah min zalik. Wal masakin, dan orang yang miskin masih dimasakin sama mertua. Wa benas sabil, dan orang-orang musafir. Wasailina fir riqab, dan orang yang minta. Kata Buya Hamka, orang itu kalau sampai tahap meminta, artinya dia udah gak punya apa-apa lagi. Karena dalam Islam hukumnya haram kita meminta sesuatu sementara kita bisa memenuhinya. Gak boleh. Itu menghinakan diri sendiri. Dan kalau orang udah sampai meminta, itu artinya dia udah sampai tahap
ya udahlah, hinalah terserah, yang penting saya bisa makan, begitu. Makanya kata Buya Hamka, janganlah engkau biarkan dia kembali dengan penuh penyesalan, dengan kekecewaan. Kalau kata Nabi, berikanlah orang yang meminta, walaupun orang yang meminta itu turun dari kuda. Kalau orang punya kuda kan artinya orang kaya, Pak. Tapi kata Nabi, walaupun dia turun dari kuda, kasih kalau dia minta. Makanya kalau misalnya ada orang minta-minta di pinggir jalan segala macam, kalau emang kita mampu, kasih. Jangan udahlah nggak ngasih, itu kan sebenarnya orang kaya. Setiap tahun dia tiba-tiba jadi miskin. Enggak peduli, Pak, itu nggak usah diurusin. Perihal orang tiba-tiba jadi miskin, pura-pura atau enggak, itu urusan dia. Urusan kita kalau mau ngasih, mah ngasih. Kalau nggak mau ngasih, ya udah, diam. Mohon maaf, Pak, itu jangan pakai teori konspirasi. Dia kan di lampu merah kan, setiap lampu merah kan kalau 2.000 berapa tuh, dikali-kaliin harta orang. Berarti penghasilan dia itu sehari bisa 500.000. Kalau saya aja jadi guru honorer sebulan 500.000 belum tentu satu sekolahan. Ke situ mikirnya, ribet banget ngasih kagak. Heran gue mah. Wafir riqab, dan orang yang budak belian. Ini penjelasan Buya Hamka tentang wafir riqab ini bagus. Coba kalau ada rezeki baca tafsir Buya Hamka tentang wafir riqab, luar biasa. Enggak akan cukup waktu itu. Di antara mukjizatan syariat Islam itu luar biasa. Wa qama shalah, udah saya jelasin tadi. Wa ataz zakah, mirip-mirip sama yang tadi kita bahas. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan menepati janji mereka ketika mereka berjanji. Nah, ketika menafsirkan ini Buya Hamka mengkorelasikan, bukan cuma Buya Hamka, dalam tafsir Al-Azhar juga. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Azhar Buya Hamka. Dikorelasikan dengan ayat tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiki salas. Orang munafik itu cirinya 3. Idza qala kadzaba. Kalau ngomong bohong mulu. Saya enggak mau nyalonin lagi, tapi nyalonin. Saya enggak mau copras capres. Copras enggak mikir, capres juga enggak mikir. Tuh bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji ingkar. Ntar nih kalau udah bulan November kita bakalan meroket. Yang meroket harga minyak goreng, yang meroket harga kebutuhan pokok. Bener sih meroket, iya. Tahap apa yang meroket? Wa idza tumina khana, ketika diberikan kepercayaan dia khianat. Harusnya rakyat yang dikasih pekerjaan, ini malah diimpor tenaga kerja dari asing. Ditutupin kayak gimana? Enggak. Lah buktinya artis aja bisa nemuin. Bahkan yang dari asing itu mempunyai keistimewaan. Kantinnya beda. Orang pribumi kantinnya dekat tempat sampah. Ada itu liputannya di TV live resmi. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Dikit lagi. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan mereka bersabar fil ba'sa, dalam kekurangan, wad-dharra, mirip-mirip ini, dalam kemelaratan, wa hinal ba's. Kalau hinal ba's itu dalam tafsir Ibnu Katsir dalam kondisi peperangan. Jadi sabarnya orang dalam kondisi kurang harta, ya sabar ikhtiar, usaha lagi, usaha ditipu, usaha lagi, usaha gagal, usaha gitu aja terus. Sabarnya orang dalam keadaan musibah, ya sabar sampai Allah ganti dengan yang lebih baik. Sabar dalam kondisi di medan perang, ya jangan kabur, itu sabarnya itu. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Karena waktunya sudah selesai, saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin pertanyaan, silakan saya serahkan kepada DKM.
Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau nggak ada kita tutup. Ya. Mana orangnya? Ya, siapa yang mau nanya tadi? Oh, nggak ada. Oh ya, baik, kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Kita keluar dari bulan Ramadan ini sebagai pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.